Bab 216, memulai serangan. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Lambat laun, waktu berlalu, dan kegelapan malam telah menutupi seluruh cakrawala, tidak meninggalkan satupun jejak siang hari yang terlihat beberapa menit yang lalu. Bersamaan dengan itu, di kawasan Lama Hadia, banyak lampu minyak ikan paus yang sudah menyala, menerangi jalan-jalan sempit di tempat itu yang masing-masing berjarak 50 meter. Dan meskipun asap dari lampu-lampu tersebut menimbulkan bau busuk di bagian kota tersebut, pergerakan di jalan-jalan di wilayah tersebut sudah berkurang, dengan semakin sedikit penjahat dan bandit yang datang dan pergi. Suara percakapan yang khas di tempat-tempat seperti ini juga telah berpindah dari jalanan yang sebelumnya sibuk ke beberapa tempat, di mana terdapat lebih banyak orang yang berkumpul. Dan di tengah perubahan dinamika lokal yang terjadi antara siang dan malam, di dalam bangunan tempat Del dan kawan-kawan berada, sekelompok bajak laut sedang berbincang dan minum di samping api unggun. Mereka tertawa seolah-olah tidak punya kekhawatiran, sementara beberapa terlihat agak murung, dengan mata merah dan pupil melebar. Ah, Revon, kelompok bajak lautmu beruntung menemukan barang itu. Apa namanya? Salah satu kroni Del bertanya sambil menatap pria pendek berotot. Musim semi kehidupan. Hehehe, untungnya kelompok kami menemukan kapal elf yang tenggelam itu. Jawab pria itu sambil memegang segelas besar minuman. Tapi, katakan padaku sesuatu. Sementara secara bersamaan, keduanya terus berbicara, suara kelompok lain berbicara, sesekali jeritan kesakitan datang dari tempat di mana tempat tidur itu dibunyikan di seluruh negeri, menciptakan simfoni suara yang aneh. Namun, di tengah kemabukan dan hiburan dari banyak pria yang berada di sana, di pinggiran tembok besar yang mengelilingi mereka, kelompok Minos sudah mengintai, bersiap untuk menyerang. Mereka semua mengenakan pakaian hitam yang menyembunyikan penampilan mereka, jubah menutupi tubuh dan kepala, sedangkan topeng kulit menyembunyikan wajah mereka, sehingga hanya mata mereka yang terlihat. Dan meski sudah siap beraksi selama beberapa waktu, kelompok Minos belum mengambil tindakan apapun sejauh ini. Hal ini terjadi karena dua alasan. Pertama, mereka menunggu pergerakan di jalan melambat. Kedua, susunan pertahanan tingkat rendah tingkat 2 digunakan untuk mempertahankan wilayah dalam dari invasi acak di lokasi itu. Untuk alasan pertama, Minos dan perusahaan dapat bertindak kapan saja. Tapi mengenai yang kedua, kecuali mereka menghancurkan susunan itu, tidak mungkin memasuki tempat itu. Bagaimanapun, ini adalah properti di mana para penjahat dan bajak laut dapat menuruti keinginan mereka, membuat mereka rentan. Dengan cara ini, para pemilik tempat ini tidak akan mengambil risiko bisnis mereka karena pelanggan mereka dibunuh ketika mereka tidak berdaya. Dan mempertimbangkan kemungkinan ini, tempat yang akan diserang oleh kelompok Minos telah berinvestasi dalam susunan pertahanan tingkat 2, tingkat rendah, yang dapat mencegah masuknya individu di bawah level 50. Hanya seseorang dengan kekuatan setara melebihi level ini yang dapat menghancurkan susunan dan menyerang tempat itu. Tapi bukan itu saja, sekelompok kecil jenderal spiritual masih menjaga properti itu dalam ruang pengaruh arai. Mereka ada di sana untuk melindungi tempat dan menghindari konflik antar pelanggan, yang biasanya memiliki kepribadian yang sangat mudah berubah. Karena semua ini, kelompok Minos belum mengambil tindakan apapun, karena ketika mereka mulai, mereka harus melakukan semuanya. Tapi Stuart muda suka mengendalikan situasi. Dia ingin pertempuran dimulai pada waktu terbaik bagi mereka. Hanya dengan begitu mereka akan mengambil tindakan, yang pasti akan mengingatkan para penjaga dan mengakibatkan konfrontasi yang tak terhindarkan. Selain itu, jika mereka merusak susunannya sebelum keadaan di sekitarnya benar-benar gelap, akan lebih mudah bagi pasukan luar untuk terlibat dalam peristiwa ini, yang dapat merugikan kepentingan tentara dataran hitam. Namun dari dua syarat yang hilang itu, satu syarat sudah lengkap, yakni datangnya malam dan berkurangnya sirkulasi pejalan kaki di dekat tempat itu. Adapun yang lainnya, yang membuat orang-orang di dalam tempat itu sial, Minos bisa mematahkan susunan itu. Karena kualitas teknik Stuart muda, dipadukan dengan peningkatan energi yang diberikan oleh kemampuan bawaannya, Minos memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator level 50 biasa. Tentu saja, dia harus berjuang selama beberapa menit untuk mendapatkannya, tapi itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Dari apa yang ditemukan oleh kelompok tentara, tidak ada raja spiritual di tempat itu, yang terkuat hanya ada di level 46. Jadi, bahkan jika Minos harus bekerja keras untuk menghancurkan barisan pertahanan perusahaan ini,
dia tidak perlu melakukannya, khawatir tentang melawan semua musuh ini. Kelompok Minos sangat kuat, dan mereka semua dilengkapi dengan sangat baik, baik dengan teknik spiritual berkualitas baik atau artefak spiritual. Dan begitu dia merasa siap untuk memulai, Minos mengangguk kepada tentara yang berdiri di sampingnya, menandakan bahwa sudah waktunya untuk memulai. Di sampingnya ada Abi dan Eda yang melihat gerak-gerik Minos, segera mempersiapkan diri bersama para prajurit. Sekalipun mereka tidak akan bertarung, mereka harus memperhatikan lingkungan sekitar dan siap membela diri kapan saja. Lagi pula, hanya karena Minos memutuskan mereka tidak akan bertarung bukan berarti pihak musuh tidak bisa menyerang mereka. Kelompok yang berjumlah hampir 60 orang itu kemudian menjauh sedikit dari batas tempat itu, memberikan ruang bagi Minos untuk bertindak. Stuart muda bermaksud menggunakan teknik pendukungnya, Devourer Art, yang bersekutu dengan pedang spasial, untuk menghancurkan susunan itu. Oleh karena itu, rombongan orang yang menemaninya harus menjauhkan diri sedikit dari tempat itu agar energinya masing-masing tidak tersedot oleh teknik Minos. Dia kemudian menarik pedang tingkat rendah kelas 2 dari cincin spasialnya, memposisikan dirinya di depan pintu masuk tempat itu, ketika dia akhirnya mulai mengedarkan energinya untuk menyerang. Sementara itu, di dalam properti itu, 3 penjaga sedang berbicara di dekat pintu masuk keluar sambil mengawasi sekeliling. Lalu dia berkata, "Bung, dokter bilang kamu akan mati." Tapi tiba-tiba, ketika salah satu dari mereka sedang bercanda, sesuatu yang aneh mulai terjadi, menarik perhatian ketiga pria itu, yang masih tersenyum di wajah mereka karena apa yang mereka dengarkan sejak dini. Dan ketika mereka melihat ini, tak lama kemudian orang lain muncul di tempat itu dan berkata sambil melihat ke langit. "Apa-apaan ini? Apa yang mereka lihat sungguh aneh bagi orang-orang ini." Tiba-tiba sebuah lingkaran hitam muncul di atas properti itu, mengurangi luminositas alami yang berasal dari langit berbintang. Ada juga kabut hitam di sekitar lingkar itu, yang juga tampak berputar dan mengeluarkan suara yang tajam. Benar, dan tak lama setelah lingkaran itu muncul di langit, hampir sebagai respons balasan, susunan pertahanan di tempat itu mengaktifkan perisai di sekeliling dinding, yang tampak seperti lapisan tipis cairan biru, yang bersinar dan tampak sangat terang, tahan. "Seseorang menyerang kita." Pada titik ini, salah satu dari mereka akhirnya meneriakkan ini dengan sekuat tenaga setelah melihat barisan pertahanan sudah beraksi. "Sial, apa yang terjadi? Kenapa mereka menyerang kita?" "Salah," satu dari mereka bertanya ketika dia bergegas ke sebuah ruangan di dekat pintu masuk properti itu. Ding, ding, tak lama setelah itu, suara bel mulai berbunyi di tempat itu, menandakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa musuh dari luar sedang mengincar mereka. Dan pada saat itu, hampir bersamaan dengan alarm yang dipicu pria sebelumnya, beberapa bila energi memotong udara di luar tempat itu, menuju ke berbagai titik di penghalang itu. Astaga, astaga, engah! Serangan yang dikirim oleh Minos bertabrakan dengan penghalang biru, mengeluarkan suara teredam saat Stuart muda terus menarik energi dari susunan itu, menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan lebih banyak serangan pedang. Astaga, dan saat berada di dalam tempat itu, banyak orang bersiap untuk bertarung. Yang lain hanya bingung, menganggap semuanya sangat aneh. Di luar, ada sekelompok hampir 60 orang yang ditempatkan di berbagai titik di sekitar sana, siap untuk masuk segera setelah Minos menghancurkan penghalang pertahanan. Mereka berada dalam formasi ini agar individu-individu yang berada di batas properti tersebut tidak melarikan diri, sehingga membuat pekerjaan para prajurit tersebut menjadi lebih sulit. Jadi, pada saat Stuart muda mulai menyerang penghalang pertahanan, ke-56 sersan sudah siap bertindak, tanpa penundaan dan tanpa meninggalkan ruang untuk melarikan diri. Sedangkan untuk Minos, dia berada di depan gerbang masuk tempat itu, membuat gerakan vertikal dan diagonal dengan pedangnya sambil menciptakan beberapa bila energi setiap beberapa detik. Astaga, engah, sepertinya itu akan memakan waktu 2 menit lagi. Stuart muda berpikir dalam hati, merasakan kekuatan susunan pertahanan secara bertahap berkurang. Pada saat yang sama bagian dari energi ini diubah untuk dia gunakan untuk menyerang dia. Beberapa detik telah berlalu sejak Minos memulai serangannya. Pada titik ini, banyak retakan terlihat muncul di penghalang yang melindungi properti itu. Retakan, permukaan yang dulunya tampak seperti cairan biru, yang membentuk dirinya menjadi penghalang bulat dengan permukaan halus, kini tampak berada pada batasnya. Warna birunya tidak lagi begitu pekat, menjadi semakin transparan. Pada saat yang sama,
ketebalannya juga berkurang setiap detiknya. Cincin hitam di langit berputar di sekitar area itu, sekitar 100 meter dari tempat Minos berdiri, sementara energi spiritual dari barisan pertahanan itu terus-menerus disedot, meninggalkan suara khas di udara. Pada saat yang sama, Stuart muda membuat beberapa gerakan pedang sambil tetap berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Kedua tangannya menggenggam pedang kelas 2, yang panjangnya sekitar 1 meter, yang meninggalkan suara, fuap, di setiap gerakannya, sebelum akhirnya bila udara terbang menuju penghalang itu. Astaga, astaga, dahi Stuart muda itu mengeluarkan beberapa tetes keringat saat ini. Di saat yang sama, napasnya mulai meningkat saat dia merasakan rasa lelah menguasai tubuhnya secara bertahap. Meski dia bisa menghancurkan penghalang itu, dia harus mengaktifkan teknik serangannya berkali-kali, yang menciptakan kelelahan yang tidak bisa diabaikan. Faktanya, meskipun menyerap sebagian energi dari susunan pertahanan itu, ini masih lebih kecil dari pengeluaran energi yang harus Minos gunakan untuk menembus penghalang itu. Lagi pula, teknik pendukungnya belum mencapai domain di mana dia bisa menggunakan apapun yang diserap oleh Devourer Art. Dan dia juga harus melakukannya dengan cepat. Dengan itu, tenaga Stuart muda pun semakin berkurang, sementara tanda-tanda kelelahan mulai terlihat sedikit demi sedikit. Adapun mengapa dia tidak menyerap energi dari susunan itu tanpa menyerangnya, ya, dia tidak bisa melakukan itu. Dengan penguasaan seni Devourer yang dimiliki Minos saat ini, dia tidak bisa menggunakannya begitu saja untuk mengeringkan energi musuh-musuhnya. Dia harus menyerap sebagian energi dan menggunakannya dalam bentuk serangan. Stuart muda hanya akan mencapai tingkat di mana dia bisa mengabaikan faktor ini ketika dia naik ke tahap kultivasi berikutnya, Raja Spiritual. Tapi bukan hanya itu, Minos juga tidak ingin berlama-lama berada di luar properti ini, melanggar penghalang itu. Bahkan jika dia sudah menguasai seni Devourer, dia tetap tidak akan menggunakannya sendirian. Di dalam properti itu, mereka bisa bertarung tanpa harus berkomitmen. Namun, di luar, di tengah salah satu jalan kota, siapa yang tahu siapa yang muncul di sini? Mungkin sekutu dari orang-orang itu, atau mungkin seseorang yang akan mengejar mereka. Seseorang tidak bisa memiliki banyak keamanan yang mengekspos diri mereka di tengah-tengah tempat umum ini. Oleh karena itu, Minos ingin menghancurkan penghalang itu dengan cepat, mengakhiri memasuki tempat itu dan menyelesaikan urusannya dengan lebih diam-diam. Kemudian, Stuart muda berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi bagian kecil dari misi ini. Retakan, titik. Dan saat retakan tumbuh dari berbagai titik penghalang besar yang menutupi tempat itu, orang-orang di dalam area itu menjadi semakin tegang dengan apa yang terjadi. Semuanya dimulai secara tiba-tiba. Sekarang susunan pertahanan tingkat rendah tingkat 2, yang seharusnya mampu menghentikan bahkan orang berlevel 49 untuk menghancurkannya, akan segera hancur. Retakan, setiap kali pedang yang dikirim oleh Minos menyentuh penghalang kebiruan itu, hati para penjaga di properti ini gemetar ketakutan. Yang bisa mereka pikirkan saat ini hanyalah Raja Spiritual sedang menyerang mereka. Karena itu, orang-orang itu gemetar ketakutan. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang setingkat itu? Apakah mereka akan mengemis untuk hidup mereka? Apakah mereka akan diampuni? Mereka semua memiliki pertanyaan-pertanyaan ini jauh di dalam hati mereka. Tetapi siapakah orang ini? Pria yang bertanggung jawab atas keamanan malam ini bertanya dengan keras, tampak terkejut dan sangat pucat. Kami hanyalah kultivator di level 45 dan 46. Jadi mengapa monster seperti itu ada di sini? Dia bertanya-tanya, merasa menggigil di punggungnya. Dan sementara para penjaga setempat berseru ragu-ragu karena ketakutan, banyak penjahat di tempat ini sudah mulai memperhatikan situasinya. Ada di antara mereka yang masih dalam pengaruh obat-obatan yang tersedia di lokasi tersebut, bahkan ada pula yang tertidur. Namun kebanyakan dari pria tersebut adalah orang-orang yang terbiasa tidur dengan satu mata terbuka untuk menghindari kejutan. Akibatnya, meski mereka merayakannya di tempat ini, beberapa di antara mereka masih tetap curiga. Mereka segera mulai mempersiapkan diri ketika menyadari sedang diserang. Bagaimana situasinya? Mengapa ada orang yang menyerang tempat ini seperti itu? Salah satu preman yang lebih khawatir berteriak ragu karena dia sudah memegang kapak besar yang berkarat. Aku juga tidak tahu, tapi menurutku seseorang di sini pasti dikejar oleh orang yang menyerang kita. Seorang bajak laut tua bergumam, hanya untuk didengar oleh dia dan krunya. Sial, cara mereka menyerang kita, kita harus berjuang untuk hidup kita,
tidak ada kesempatan untuk berbicara. Seseorang memikirkannya, sudah merasa menyesal telah datang ke tempat ini, tepat pada suatu waktu, seperti ini. Adapun Del dan kroni-kroninya pun sudah berkumpul di salah satu sudut tempat itu. Mereka menyaksikan penghalang itu semakin tipis, penuh retakan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Ayo bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini saat penghalang ini hancur. Del berseru dengan suara rendah sambil menatap mata kedua rekannya. Baginya, tidak ada gunanya bertahan dan melawan seseorang sekuat itu. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah melarikan diri secepat mungkin, berharap para penjahat lain akan mengambil waktu dari para penyerang ini. Mungkin mereka akan beruntung dan tersisih. Orang itu menakutkan. Kamu tidak bisa melawan monster seperti itu. Salah satu kroni menjawab sambil melihat ke arah Minos yang mengenakan jubah hitam dan topeng yang menutupi penampilannya. Dan karena barisan pertahanan masih berfungsi, tidak satupun dari jenderal spiritual ini yang dapat merasakan energi spiritual Minos dan para prajurit di sisi lain penghalang. Ini adalah semacam efek medan, yang menciptakan isolasi spiritual di area itu selama susunannya berfungsi penuh, seperti saat ini. Hal ini mencegah seseorang untuk menyelidiki kekuatan makhluk hidup di luar batas penghalang, serta sisi yang berlawanan. Namun efek ini hanya ditimbulkan oleh susunan yang menciptakan medan, seperti halnya susunan pertahanan, yang menghasilkan area yang ditutupi oleh membran spiritual. Namun, hal ini tidak terjadi pada jenis susunan lainnya, seperti misalnya susunan pertemuan spiritual yang terdapat di banyak lokasi. Jenis susunan yang berbeda ini hanya mengubah konsentrasi spiritual di area tertentu tanpa mengubah karakteristik alami lainnya dari wilayah yang terkena pengaruh. Akibatnya, tidak ada pihak yang bisa merasakan kekuatan budidaya pihak lain sampai penghalang pertahanannya runtuh sepenuhnya. Retakan, Abi dan Eda telah memperhatikan seluruh pergerakan Minos di luar penghalang sejak awal dengan mulut terbuka lebar. Mereka tahu kemahiran absurd yang dimiliki Stuart muda, karena mereka berdua melihatnya melawan Troy di final turnamen spiritual. Namun, apa yang mereka lihat di sini hari ini benar-benar berbeda dengan dulu. Sebelumnya, dia bisa melawan seseorang yang memiliki kemampuan teknik spiritual dan level 44, sementara dia baru berada di level 39. Itu luar biasa. Namun, dia sekarang mencapai kemampuan bertarung yang mirip dengan level 50, Raja Spiritual, dan hanya berada di level 42. Karena itu, kedua wanita dari keluarga Miller hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemampuan bertarung Minos tampaknya meningkat seiring dengan tahap kultivasi apapun yang dia jalani. Mereka pikir, dan bagi pengawal Abi, dia bahkan lebih terkejut daripada majikannya. Beberapa bulan yang lalu, Minos jauh lebih lemah darinya, dan mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk mencapai level yang pada akhirnya bisa melampaui wanita ini. Itu bahkan jika dia pergi ke Flaming Empire. Namun hanya dalam waktu 7 bulan, inilah Minos, yang menunjukkan kekuatan lebih dari 40% dari apa yang bisa ditunjukkan Eda. Dia pasti memiliki kemampuan bawaan untuk mengubah langit dan bumi. Pikiran itu terlintas di benak wanita paruh baya ini. Dan sementara Abi dan Eda sama-sama terkesan dengan betapa kuatnya Minos, beberapa detik berlalu. Lalu, akhirnya, Minos melakukan gerakan terakhirnya sambil tersenyum diam-diam di sudut bibirnya. Wah, kamu akhirnya kehabisan tenaga. Astaga, retakan. Dan pada saat itu juga, setelah pedang terakhir menyentuh penghalang itu, pedang itu hancur seluruhnya, mengubah ribuan keping transparan menjadi debu. Di saat yang sama, area yang dilindungi oleh susunan itu akhirnya terungkap. Pada saat penghalang itu meledak, suara pecahan kaca terdengar di wilayah itu. Pada saat yang sama, angin kencang melewati sana, membawa sebagian debu yang ditimbulkan oleh puing-puing itu, serta tirai kabut tipis. Susunan spiritual pertahanan menggunakan banyak energi spiritual untuk membentuk penghalang yang terbuat dari air dan mineral yang ada dalam sumber daya ini. Oleh karena itu, ketika kehabisan energi untuk mempertahankan penghalang, membran biru pelindung yang muncul. Sebelumnya tidak hilang begitu saja tetapi berubah menjadi sesuatu yang tampak seperti pasir, bersama dengan kabut. Air telah menguap seluruhnya, sedangkan yang ada di dalam air tertinggal dalam bentuk padatan. Bagaimanapun, saat penghalang itu dihancurkan, lebih dari 50 tentara-tentara dataran hitam segera mulai melompati tembok yang mengelilingi properti yang mereka serang. Beberapa dari mereka membawa senjata di tangan,
bersiap menyerang kapan saja, sementara yang lain berlari dengan tangan kosong. Tidak semua kultivator yang berspesialisasi dalam pertempuran menggunakan teknik yang memerlukan item, seperti pedang, busur, palu perang, del. Tetapi meskipun beberapa dari mereka tidak menggunakan senjata spiritual, masing-masing sersan ini mengenakan armor spiritual tingkat tinggi tingkat 1, yang dapat dengan aman melindungi mereka dari individu di bawah level 44. Dan ketika anak buahnya sudah melompati tembok itu, Minos mengikuti mereka dari belakang, tanpa terburu-buru. Dia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk menghancurkan penghalang itu, jadi dia ingin membiarkan para prajurit menangani orang-orang itu. Jika terjadi sesuatu, dia masih memiliki lebih dari separuh cadangan spiritualnya untuk dilawan, sehingga dia dapat dengan cepat membantu mereka. Selain itu, Abi dan Eda mengikuti Minos, penasaran ingin melihat bagaimana nasib para prajurit. Mereka berdua tentu saja tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap prajurit Minos, karena sulit melihat orang seperti Stuart muda yang memiliki kemampuan bertarung jauh di atas level mereka. Dengan itu, mereka tidak percaya mereka bisa begitu mengesankan. Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa penasaran mereka. Minos memuji pasukannya dan tampaknya juga bangga akan hal itu. Jadi, mau tak mau mereka bertanya-tanya bagaimana kinerja para prajurit itu. Di dalam properti itu, melihat penghalang yang dihasilkan oleh susunan kelas 2, tingkat rendah, dihancurkan tepat di depan mata mereka, lusinan orang di tempat itu sangat ketakutan. Menghancurkan penghalang seperti itu dalam waktu kurang dari 5 menit saja sudah mengesankan, yang membuktikan kekuatan pihak lawan. Akibatnya, laki-laki yang biasanya bertindak dominan kini menjadi sangat tertekan, dengan ekspresi tegang di wajah mereka. Di tengah ketakutan ini, beberapa dari sedikit wanita di lingkungan ini memasang ekspresi menarik di wajah mereka. Sayangnya, beberapa dari mereka sudah banyak dikalahkan dalam beberapa hari terakhir. Mereka bahkan bisa mati jika ini terus berlanjut. Tidak semua dari mereka sadar saat itu, ada yang pingsan di beberapa titik di tempat itu, kadang dalam keadaan telanjang, penuh lebam di sekujur tubuh dan ada bercak putih di sana-sini. Wanita-wanita ini adalah budak dari institusi ini, yang harus menerima segala macam fetis dari kelompok kriminal yang sering mengunjungi tempat ini. Lagi pula, di antara para wanita yang terjaga ini, mereka semua memiliki binar gembira di mata mereka, seolah-olah mereka merindukan sesuatu. Kuharap bajingan-bajingan ini semua mati. Masing-masing dari mereka memikirkan hal itu di benak mereka ketika mereka melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai. Para wanita ini tidak punya harapan untuk diselamatkan. Bagaimanapun, ini adalah kota hadiah, tempat yang penuh sampah. Oleh karena itu, sangatlah naif jika mereka berpikir bahwa mereka akan diselamatkan. Ini mungkin balas dendam seseorang, tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi, bagi para wanita itu, mereka mungkin akan tetap menjadi budak di tempat ini, atau mereka akan menjadi tawanan orang lain. Dengan itu, mereka tidak memikirkan tentang kebebasan, melainkan untuk mendapatkan sedikit kepuasan pribadi. Jika mereka bisa melihat para bandit yang melanggar mereka, semuanya terbunuh. Dan, ketika beberapa tawanan di tempat ini berharap untuk mendapatkan pertunjukan yang bagus, tiba-tiba beberapa penggarap berjubah hitam, dengan topeng yang menutupi identitas mereka, muncul di atas tembok itu, datang dari berbagai titik. Mereka berlari menuju area terbuka tempat itu sambil mengacungkan senjatanya masing-masing. Dan pada saat itu, ketika kelompok Minos muncul di hadapan para bandit itu, kedua belah pihak akhirnya bisa memeriksa kekuatan lawan mereka. Sebelumnya, susunan spiritual pertahanan mencegah mereka melakukan hal tersebut, sehingga tidak ada pihak yang mengetahui secara pasti berapa banyak dan seberapa kuat lawan mereka masing-masing. Dan merasakan kekuatan dari para penjajah, pemimpin penjaga tempat itu akhirnya mengatakannya dengan lantang. Orang-orang ini sebagian besar hanya berada di level 42, dan yang terkuat hanya di level 48. Bagaimana mereka menghancurkan penghalang kita? Mungkin ada ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Penjaga lainnya berkata dengan suara rendah. Pria lain kemudian berkata, tidak masalah, karena orang yang mendobrak penghalang tidak akan berurusan dengan kita akan menghancurkan musuh-musuh itu. Menyerang. Akhirnya, berbagai penjaga di sana mulai berlari ke arah prajurit Minos, sementara beberapa bajak laut melakukan hal yang sama. Tapi yang jelas, tidak semua pelanggan ingin berpartisipasi dalam pertarungan dengan kekuatan aneh ini, yang telah memaksa mereka sampai ke sini.
Beberapa orang mungkin merasa tidak baik untuk tinggal dan melihat-lihat, jadi mereka sudah bersiap untuk melarikan diri dengan cepat. Dan sementara beberapa tentara Minos berlari ke dalam tempat itu untuk mulai melawan para penjahat itu, sersan lainnya tetap berada di atas tembok, mengawasi lokasi tersebut. Mereka tahu bahwa beberapa penjahat mungkin mencoba melarikan diri, jadi agar tidak mengejar orang-orang ini, yang jumlahnya lebih banyak dan mungkin berpencar, anak buah Stuart muda siap menghentikan mereka agar tidak lari dari tempat ini. Mereka juga telah merasakan kekuatan lawan mereka pada saat yang tepat sebagai pihak musuh, oleh karena itu mereka sudah mengetahui kekuatan umum tempat ini. Sebagian besar orang di sana berada di bawah level 43, menjadi pelanggan tempat itu. Yang terkuat hanya berada di antara level 44 dan 46, yang tidak terlalu menjadi masalah bagi para prajurit ini. Tentu saja, melawan seseorang di level 46 cukup sulit bagi prajurit level 42 ini. Tetap saja, hanya ada satu orang seperti itu di tempat itu, sementara Stuart muda sedang mendukung 56 prajurit. Oleh karena itu, selain beberapa orang yang dapat menimbulkan masalah bagi mereka, sebagian besar di sini bahkan tidak dapat dijadikan sebagai pelatihan bagi sersan pasukan Minos. Mereka hanya mendapat sedikit masalah karena perbedaan jumlah. Mengatasi pasukan Minos adalah hal yang mustahil, tapi melarikan diri masih merupakan alternatif yang bisa dilakukan, yang bisa sangat menghambat misi para prajurit ini. Oleh karena itu, mereka dengan hati-hati menjaga sekeliling tempat ini. Ledakan. Wow, suara pertempuran terdengar dari pinggiran properti itu ketika akhirnya pertempuran kedua belah pihak dimulai. Banyak teknik serangan dan pertahanan yang dilepaskan secara bersamaan, menciptakan gambaran yang luar biasa untuk dilihat oleh mereka yang mengikutinya dari dekat. Bila semi-transparan menebas udara, bola api terbang dari sisi ke sisi saat teknik jarak jauh lainnya dilepaskan, mengenai pertahanan masing-masing lawan. Ada perisai yang terbuat dari tanah muncul di depan beberapa penggarap. Sebaliknya, orang lain mengalami perubahan visual dan fisik pada tubuh mereka seolah-olah kulit mereka terbuat dari bahan logam yang sangat tahan. Wow, setiap gerakan menimbulkan kerusakan di sekitar properti itu, dengan lubang di tanah, perabotan hancur dan berserakan di tanah, di tengah jeritan kesakitan pertama. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar, dan satu-satunya hal yang menjaga keseimbangan sejauh ini adalah jumlah yang dimiliki masing-masing pihak. Namun setiap kali seorang prajurit dari pasukan muda Stuart menyerang seorang bandit, mereka dengan cepat dibantai, dilempar maju mundur sementara pertahanan mereka dihancurkan oleh lawan mereka. Adapun para penjaga di tempat itu, mereka bertengkar sengit, memukul sebanyak mereka dipukuli. Mereka belum mendapatkan keuntungan yang jelas sejak awal, meski lebih kuat di tingkat budidaya. Dan setelah beberapa detik pertarungan, akhirnya, orang pertama yang mati muncul, mengeluarkan ratapan terakhir sebelum jatuh ke tanah dan kehilangan cahayanya. Itu adalah bajak laut dari kru selain Del, yang sedang berpesta di tempat ini hari ini. Sial baginya, dia tidak mendukung perbedaan kekuatan musuh-musuhnya dan akhirnya terjatuh. Prajurit Minos hanya menggunakan 5 pukulan untuk menghabisi bajak laut ini, menggunakan palu perang besar untuk menghancurkan dada lawannya. Dan meski banyak yang berjuang untuk hidup mereka di tempat itu, Del dan kelompoknya masih belum terlibat. Mereka mencari waktu terbaik untuk pergi keluar ketika orang lain melakukan hal yang sama. Sejak awal invasi, Del dan kedua rekannya sudah berkumpul di salah satu sudut tempat itu, bersiap untuk pergi secepatnya. Namun, mereka tahu bahwa jika mereka yang pertama lari, kemungkinan besar mereka juga akan menjadi orang pertama yang dikejar oleh pihak musuh. Dengan itu, Del dan kroni-kroninya ingin melarikan diri saat orang lain melakukan tindakan yang sama sehingga musuh tidak bisa mengejar mereka semua. Mudah bagi mereka untuk melihat bahwa tidak semua tentara Minos bertempur di dalam properti itu. Beberapa berada dalam posisi untuk menghentikan orang-orang seperti Del, yang ingin melarikan diri. Akibatnya, agar tidak menonjol, Del menahan diri untuk tidak berlari saat orang-orang itu muncul. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk melarikan diri saat penghalang itu jatuh. Tetap saja, pihak musuh lebih cepat, dan mereka sudah mengepung tempat itu pada saat itu. Lagi pula, selain 2 kroni yang menemani Del, ada juga kru lain bersama mereka. Namun, orang-orang ini lebih lemah dari mereka, dan jika mereka melarikan diri, mereka pasti akan mengubah pengorbanan 3 bajak laut yang lebih kuat. Ledakan.
Beberapa detik berlalu, dan di tengah suara khas pertempuran, akhirnya, seseorang mengambil inisiatif dan mencoba melarikan diri dari tempat itu. Pemandangan di tempat itu semakin menakutkan setiap detiknya, dengan tentara Minos yang membantai banyak penjahat tersebut. Setiap prajurit tampaknya sekuat seseorang di level 45, dan ada banyak dari mereka yang menyerang pada saat ini. Dengan ini, keputusasaan mencapai pikiran para penjahat yang belum memasuki pertarungan, takut terbunuh di tempat. Ah, persetan, pertarungan tidak ada artinya. Seorang pria jangkung, kuat dengan rambut pendek, berpikir dalam hati sambil berlari menuju salah satu dinding tempat itu. Dan melihat hal ini, tidak hanya rekan Del tetapi individu lain yang berada di sana saat ini, mulai bergerak secara bersamaan sambil memiliki kilauan yang luar biasa di bagian belakang mata mereka. Ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak dari mereka, kesempatan untuk menggunakan pengorbanan agar berhasil melarikan diri dari tempat ini. Di saat yang sama, dengan lebih dari 40 tentara dari Black Plain Army bertempur di dalam area yang dikelilingi tembok, Minos, Abi, dan Eda berdiri di atap rumah itu dari sebelumnya, dengan tenang menyaksikan pertarungan tersebut. Bagi Eda dan Abi, sejauh ini pertarungan ini benar-benar terbuka. Mereka terkejut melihat kemahiran bertarung dari masing-masing prajurit itu sehingga meskipun tidak sebagus Minos, mereka masih bisa menjadi yang terbaik di level mereka, bahkan di dalam keluarga bangsawan di wilayah tersebut. Sepertinya mereka semua dilengkapi dengan teknik kelas hitam, tapi itu sudah diduga. Eda berpikir dalam hati, mengingat perpustakaan umum kota kering. Jika ada tempat seperti itu di kota Minos, di mana setiap warga negara bisa mendapatkan teknik tingkat biru, maka Minos pasti membagikan teknik tingkat hitam kepada prajuritnya. Dan meskipun dalam keluarga bangsawan di wilayah tersebut, para penggarap terbaik melatih teknik dengan tingkat yang sama, ini hanya di antara mereka yang merupakan anggota asli keluarga tersebut, bukan bawahan, seperti dalam kasus Eda. Jadi, Eda sangat tertarik dengan kebenaran tentang pasukan Minos. Adapun Abi, dia merasa prajurit bertalenta biru ini bisa sekuat dia. Mungkin bertarung secara individu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang melawan orang-orang ini, tapi itu hanya karena dia telah berlatih sejak usia dini dengan teknik setinggi itu. Meskipun demikian, Abi adalah seseorang yang memiliki banyak sumber daya dan mitra pelatihan terbaik. Karena itu, dia merasa sedikit senang melihat orang-orang bertalenta rendah ini tampil dengan baik. Dan akhirnya, Stuart muda menyaksikan semua yang terjadi sambil dengan tenang memakan apel spiritual untuk memulihkan sebagian energinya. Tentu saja, efeknya tidak terlalu signifikan sekarang karena dia berada di tahap kelima kultivasi, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak bisa berkultivasi dalam situasi seperti ini, dan Minos tidak suka harus menggunakan pil spiritual. Dia tahu betul bahwa pil dapat sangat memperlambat kecepatan kultivasi seseorang, terutama ketika melihat tingkat yang lebih tinggi, yang jauh lebih menuntut bagi para kultivator. Oleh karena itu, meskipun dia dapat memulihkan energi spiritual dengan pil penyembuh, Stuart muda tidak akan melakukan hal seperti itu dalam keadaan apapun. Pil yang ingin diminumnya hanyalah pil generasi dan promosi, yang tidak dapat dihindari dalam keadaan tertentu. Bagaimanapun, saat mengevaluasi kinerja prajuritnya, Minos akhirnya melihat sekelompok penjahat mencoba melarikan diri. Oh, sudah kuduga, mereka hanya bertindak setelah orang lain mengambil risiko terlebih dahulu, tapi itu tidak akan membuat perbedaan. Minos berpikir sambil sudut bibirnya sedikit terangkat. Akhirnya, para penjahat hendak meninggalkan properti itu ketika 4 sersan muncul dari samping di mana beberapa orang mencoba melarikan diri, menghalangi jalan mereka. Mencoba melarikan diri, ya. Seorang tentara berkata, sambil mengaktifkan teknik pembunuhnya, berlari menuju salah satu pria yang melarikan diri. Potong cepat. Segera setelah dia mengaktifkan teknik pedangnya, prajurit Mino dengan cepat mengikuti ke tempat di mana pria itu mencoba melarikan diri, mengarahkan pedangnya ke arah tubuh orang itu, memotongnya dengan bilah senjata itu. Bagi pendekar pedang, bertarung dengan mengirimkan pedang atau menggunakan tubuh pedang adalah sesuatu yang bergantung pada tujuan dan kekuatan musuh. Seperti contoh Stuart muda, dia sering bertarung dengan menciptakan serangan jarak jauh karena dia ingin menghindari jarak dengan musuh yang levelnya lebih tinggi, atau dia ingin mengurangi kerusakan serangan saat melawan lawan yang lebih lemah. Itu karena tubuh pedang akan selalu lebih sulit dihentikan daripada bilah udara yang diciptakan oleh pendekar pedang. Hal ini mudah untuk diperhatikan,
dengan memperhatikan fakta bahwa bila udara dapat dihancurkan dengan teknik berlawanan dengan kekuatan yang sama. Tetap saja, senjata spiritual perlu menerima kerusakan yang jauh lebih parah agar bisa dihancurkan. Tentu saja, jika itu adalah pedang tumpul, misalnya, itu tidak sah. Tapi pedang tumpul adalah benda biasa, yang tidak memperkuat kekuatan teknik spiritual. Lalu, dalam hal ini, seorang petarung tidak perlu khawatir akan luka yang berlebihan ketika menggunakan tubuh pedang untuk menyerang lawan. Lagi pula, karena semua itu, prajurit ini telah menggunakan tubuh pedang tingkat tinggi kelas 1 miliknya, langsung pada musuh itu, mencoba menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Dan tepat setelah jeritan kesakitan terdengar dari arah penjahat itu, salah satu lengannya terlihat jatuh ke tanah saat pria itu terlempar kembali ke tengah properti itu. Tapi bahkan setelah itu terjadi, tidak ada satupun preman itu yang melambat, terus mencoba kabur dari tempat ini. Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan mati, dan dalam hal ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah bertaruh pada keberuntungan bahwa buronan lainnya akan memiliki lebih banyak nasib buruk dan mendapat lebih banyak perhatian. Boom! Segera setelah itu, tentara lain yang menjaga tempat itu mulai melawan mereka yang mencoba melarikan diri, meningkatkan dampak dan kerusakan yang terlihat. Kekacauan sudah terjadi di sana, dengan beberapa mayat sudah tergeletak di tanah. Pada saat yang sama, anggota badan terlihat di sana-sini, menciptakan adegan pembantaian yang dapat membuat mereka yang perutnya sensitif muntah hanya dengan melihat dan mencium aromanya. Bau yang dikeluarkan oleh tubuh yang hancur tidak sedap, terlihat seperti tumpukan dagingnya, dengan bintik-bintik coklat, hitam, putih, seolah-olah itu campuran. Dan di tengah kekacauan ini, seluruh prajurit akhirnya diduduki, sementara perbedaan jumlah mulai sedikit menyempit. Saat itu, bajak laut yang memiliki tato segitiga merah di punggungnya, Del, hampir berhasil keluar dari batas tempat itu. Del melihat sudah ada seorang tentara yang datang ke arahnya. Namun, dia dengan cepat menggunakan salah satu rekannya sebagai tameng, siap melarikan diri, sementara prajurit musuh harus berpindah dari satu teknik ke teknik lainnya. Lagi pula, bahkan jika seseorang dapat menggunakan beberapa teknik secara bersamaan, seorang kultivator pasti akan mengalami penundaan ketika waktu tekniknya habis. Itu tidak terjadi secara instan, jadi Del bisa mencoba menggunakan momen itu untuk melarikan diri. Hahaha, Kage, itu buruk. Tapi hidupku lebih berharga darimu. Ucap Del sambil mulai meninggalkan tempat itu dengan senyuman di wajahnya, tepat setelah menghempaskan tubuh rekannya ke tanah. Tetapi ketika Del mengira dia bisa melarikan diri, tiba-tiba sesuatu yang sangat menakutkan terjadi padanya, ketika dia dengan cepat berhenti bergerak. Saat Del mengira dia sudah berada di atas angin untuk melarikan diri dari tempat itu, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya berhenti di tengah jalan, seperti sedang ditahan oleh sesuatu. Ini sangat memperlambatnya, hingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dan sementara Del merasakan beban yang sangat besar di tubuhnya, mencoba untuk bergerak dengan seluruh kekuatannya, para penjahat lain yang berada di tempat itu, bersama dengan beberapa prajurit Minos, mereka semua merasakan tubuh mereka berhenti, dalam ukuran yang jauh lebih unggul dari apa yang Del dirasakan. Mereka dapat melihat dengan jelas perkelahian yang terjadi beberapa meter dari tempat mereka berdiri seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi di tempat tersebut. Dan itu sangat menakutkan. Bisa melihat sekeliling tapi tidak bisa bergerak adalah hal yang sangat mengerikan untuk dirasakan, apalagi bagi orang yang sedang dikejar saat ini. Sial, kenapa aku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Pertanyaan ini terlintas di benak beberapa orang ini, yang tidak mengetahui teknik Minos. Sementara tentara dan penjahat berada di bawah pengaruh pedang spasial, dua wanita yang menemani Stuart muda dalam perjalanan ini juga berada dalam area pengaruh tersebut. Eda hampir tidak merasakan efek apapun pada tubuhnya, tapi dia masih bisa merasakan sedikit rasa tertekan. Ini tidak cukup untuk membuatnya melambat, tapi ini sudah sangat mengejutkan wanita berpengalaman ini. Lagi pula, merasakan sesuatu pada diri sendiri seringkali lebih efektif daripada sekadar mengamati dari jauh tanpa terpengaruh. Dan karena itu, meski Eda sudah mengetahui efek dari teknik serangan Minos, dia tetap terkejut dengan betapa efektifnya teknik tersebut. Meskipun aku sudah berada di level 48, kultivasiku masih belum bisa sepenuhnya mengabaikan teknik ini. Dia berpikir sendiri sambil melihat sekeliling. Adapun Abi muda, dia sama sekali tidak bergerak di tempat itu, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Karena hanya berada di level 42,
gadis muda Miller itu sepenuhnya rentan terhadap penindasan yang dilakukan oleh teknik Minos. Terakhir kali dia merasakan teknik serangan Minos, Abi hampir tidak bisa bergerak, tapi dia masih belum bergerak sepenuhnya. Hanya kecepatannya yang sangat berkurang. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Stuart muda telah benar-benar menjauhkan diri dari Abi, karena sudah memiliki kemampuan raja spiritual, sesuatu yang selalu diinginkannya. Sulit dipercaya, mungkinkah jika saya bergabung dengan pasukannya, apakah saya bisa menjadi seperti ini? Langkah eksplosif. Dan sementara orang-orang yang terkena pedang spasial memiliki pemikiran berbeda di benak mereka, dalam sepersekian detik, Minos berlari dari tempatnya hingga akhirnya mendekati Del. Pada saat itu, Del masih berusaha melarikan diri, bergerak dengan kecepatan diam, yang bahkan bisa lebih kecil dari kecepatan kura-kura. Dan tiba-tiba Minos muncul di hadapannya. Siapa orang ini? Del bertanya-tanya. Stuart muda kemudian segera mendekati leher Del, memegangnya dengan salah satu tangannya sambil menggunakan pedang tingkat rendah kelas 2 dengan tangan lainnya. Dia meremas leher orang itu saat dia mengamati situasi di sekelilingnya dan menatap wajah Del yang gemetar. Ini pasti orang yang menculik Peter. Minos sudah melihat tato di punggung Del, dan itulah salah satu alasan dia bertindak sendiri terhadap orang ini. Dia yakin sersan tentara dataran hitam bisa mengatasinya, tapi tidak ada salahnya untuk menyingkirkan orang ini sendiri. Dan ketika Minos menyaksikan Del menggigil ketika dia berusaha mati-matian untuk bergerak, Stuart muda itu melihat sekeliling dan menghela nafas. Aku akan mengurus orang-orang lain yang mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Dia kemudian memegang Del dengan salah satu tangannya, membuat bajak laut ini tetap berada di sisi kirinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan pedang di tangan kanannya untuk membuat beberapa bilah udara, mengirimkannya ke arah penjahat lainnya. Jumlahnya tidak banyak, tapi karena mereka sudah berada di bawah pengaruh pedang spasial, Minos dapat dengan cepat melenyapkan mereka semua sekaligus, menyederhanakan misi untuk semua orang. Astaga, astaga, setelah Stuart muda mengayunkan pedangnya beberapa kali seolah sedang menggambar lukisan dengan senjatanya, beberapa bilah diagonal dan horizontal mengiris udara, menuju ke titik yang berbeda. Setiap penjahat yang berada di bawah pengaruh teknik Minos dapat melihat serangan ini mendekati mereka semakin cepat saat mereka putus asa. Perasaan tidak berdaya bisa dirasakan oleh mereka semua, sesuatu yang telah mereka lakukan terhadap banyak korbannya, yang bahkan tidak bisa meminta belas kasihan. Aku akan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan pemikirannya ketika pedang itu mengenai tubuh mereka, memenggal kepala seseorang, membelah tubuh orang lain dengan cara yang berbeda. Penonton bisa melihat beberapa tubuh orang bertabrakan dengan tanah sementara semburan darah keluar dari leher mayat tersebut. Pada saat yang sama, genangan darah dan organ dalam mulai terlihat dari mereka yang telah dipotong menjadi dua. Tidak ada satupun tangisan kesakitan. Semuanya berakhir bagi orang-orang itu hanya dalam sepersekian detik ketika mereka dibunuh oleh pedang Minos, yang secara eksplisit diarahkan ke titik vital targetnya. Dan meskipun mereka merasa sangat ketakutan karena mengetahui bahwa mereka akan dibunuh, namun ketika mereka ditindas sepenuhnya, para penjahat itu tidak dapat berbicara. Karena sepenuhnya berada di bawah pengaruh pedang tata ruang, mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berteriak atau memohon belas kasihan. Lagi pula, ruang di sekitar mereka sedang ditekan, jadi tidak mungkin orang-orang ini bisa menggerakkan rahangnya. Faktanya, teknik Minos mematikan karena membatasi ruang di sekitar sasaran. Tapi itu tidak bisa mempengaruhi bagian dalam tubuh para kultivator itu. Apa yang diizinkannya bukanlah kendali terhadap waktu, melainkan kendali atas ruang-ruang kosong. Oleh karena itu, sehelai daun bisa berhenti di udara ketika teknik pedang spasial diaktifkan. Pada saat yang sama, seseorang bisa tetap tidak bergerak namun tetap waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Meskipun bagian dalam tubuh target teknik tidak terpengaruh, karena ada tekanan yang kuat di bagian luar, mereka merasakan pernapasan mereka menjadi berat, dan tubuh mereka menjadi lebih berat seolah-olah gravitasi meningkat. Namun efek ini tidak mematikan bagi para kultivator, yang memiliki tubuh sangat kaku dan bahkan dapat bertahan beberapa menit tanpa bernapas. Bagaimanapun, setelah lebih dari 1 detik, Minos telah membunuh semua penjahat yang berada dalam ruang pengaruh tekniknya, hanya menyisakan Del. Abde Virdel, yang dipegang oleh tangan kiri Minos, tidak tahu apa yang terjadi. Dia membelakangi para penjahat lainnya, karena dia adalah yang paling maju dalam upaya melarikan diri sebelumnya. Namun,
Bajak laut ini bisa merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba pemuda yang menahannya melancarkan begitu banyak serangan sehingga Del bisa merasakan kekuatannya dengan sangat baik. Meskipun dia berada di bawah pengaruh pedang spasial, hal ini tidak menghentikannya untuk merasakan fluktuasi energi di sekitarnya. Oleh karena itu, dia segera merasakan kekuatan luar biasa dari setiap bilahnya, yang bahkan dapat membunuh pembudidaya level 48 secara instan. Kotoran, apakah orang ini yang menghancurkan penghalang itu? Dia menggigil ketakutan, memikirkan kekuatan Minos muda, yang masih memeluknya sambil mencengkeram lehernya erat-erat. Dan akhirnya, setelah membersihkan bagian properti itu, melenyapkan semua pelarian, Minos mengalihkan perhatiannya ke Del dengan ekspresi wajah yang parah. Jadi, kaulah yang menculik bawahanku ya. Mendengar ini, Del merasakan beban di tubuhnya hilang sejenak, ketika Minos akhirnya berhenti menekannya dengan pedang spasial. Stuart muda tidak perlu takut pada pria ini, yang hanya berada di level 44, yang sama sekali tidak berdaya saat ini. Bawahan, Del mempertanyakan dirinya sendiri, semakin mengkhawatirkan nyawanya saat ini. Akhirnya, dia menyadari bahwa ini semua salahnya dan para penyerbu properti ini berada di belakang kepalanya. Mengenai siapa bawahan ini, Del tidak peduli. Ada begitu banyak orang yang mereka perbudak selama beberapa bulan terakhir. Dia bahkan tidak dapat mengingat seperti apa rupa sebagian besar dari mereka. Tapi penjahat ini tidak bisa berbuat apapun untuk kabur saat ini. Minos memegang erat leher Del sambil memegang pedang di tangannya yang lain, siap untuk memotongnya. Dan saat dia berjuang melawan lengan kiri Minos, Del hampir tidak bisa menggerakkannya, seolah-olah tubuh Stuart muda itu tidak bisa dihancurkan, terlalu kuat untuk dipengaruhi olehnya. Pada saat itu, Minos perlahan mulai mencabik-cabik pria itu, memotong anggota tubuh demi anggota tubuh, membuatnya merasakan semua rasa sakit di setiap luka sebelum melanjutkan ke luka berikutnya. Jeritan kesakitan terdengar di udara, hampir begitu keras hingga bisa menyalip suara perkelahian lain yang terjadi di tempat itu, membuat beberapa orang itu melihat ke arah Del. Bunuh aku, bunuh aku. Di tengah jeritan kesakitan yang luar biasa yang dirasakan Del, dia dengan marah meminta Minos untuk segera membunuhnya, sangat berharap penyiksaan ini diakhiri.